hati memiliki sifat-sifat yang demikian, maka hati itu akan dapat menghadap Allah dalam hal keadaan selamat daripada siksa, baik itu siksa sakratul maut maupun siksa di saat kita berada di alam kubur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bersama bahwa majelis zikir at-taubah ini satu-satunya majelis zikir yang ada di Kota Batam yang senantiasa hadir ya di seluruh lapisan masyarakat, baik itu kepada pejabat-pejabat pemerintah ataupun kepada para alim ulama ataupun kepada masyarakat biasa. Jadi majelis ini tidak hanya hadir pada anak-anak muda, tapi juga majelis ini hadir untuk orang tua. Majelis ini juga bukan hanya untuk ibu-ibu, tapi majelis ini juga untuk bapak-bapak. Nah, majelis ini tidak hanya untuk mereka kalangan menengah ke atas, Pak, tapi majelis ini juga hadir untuk saudara-saudara kita yang secara ekonominya menengah ke bawah. Dan ini dibuktikan dengan adanya jamaah majelis zikir at-taubah dari seluruh kalangan, Pak. Baik itu pemerintah, para ulama, bahkan rakyat biasa. Baik itu di perumahan mewah maupun di ruli kita masuk, Pak. Jadi intinya apa? Majelis ini mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk kita kembali menggalakkan kegiatan zikir kalimah la ilaha illallah sebagaimana wasiat yang telah disampaikan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di antara wasiat Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau memberikan wasiat agar kita dapat mengkampanyekan, Pak, menggalakkan zikir kalimah la ilaha illallah ini, baik itu di masjid-masjid, baik itu di rumah-rumah, baik itu di pasar-pasar maupun di tempat-tempat terbuka. Jadi hingga at-taubah ini masuk, Pak, baik itu masjid-masjid kita hadir, rumah-rumah kita hadir, bahkan di mal-mal juga at-taubah mengadakan zikir. Yang ini fenomena ini ya sangat luar biasa, di mana fenomena ini belum pernah dilakukan oleh majelis yang lainnya. Fenomena ini dilakukan oleh majelis zikir at-taubah. Nah, kemudian apa yang diperjuangkan oleh majelis ini? Nah, majelis ini memperjuangkan ajaran ketasawufan dan kesufian. Nah, ada apa dengan ajaran ketasawufan dan kesufian? Perlu kita ketahui bahwa, Pak, ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama sufi, mereka adalah orang-orang yang telah menorehkan tinta emas sejarah, Pak, dalam membawakan risalah perjuangan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke seluruh pelosok bumi, apalagi kita di Batam, Pak. Kalau kita perhatikan, Pak, di Batam ini sangat banyak, Pak, baik di kota Batam atau di sekitaran kota Batam ini banyak jejak-jejak ya, rekam jejak perjuangan mereka para ulama-ulama tasawuf dan ulama-ulama sufi. Nah, sehingga dari itu sepatutnya kita sebagai generasi muda, bagaimana kita bisa mewarisi semangat keluhuran mereka-mereka itu untuk kemudian kita dapat melanjutkan perjuangan mereka-mereka itu dalam membawakan risalah perjuangan dakwah baginda Nabi Muhammad. Kenapa harus dengan ajaran tasawuf, Pak? Karena hanya dengan ajaran tasawuflah Islam itu bisa masuk dan Islam itu bisa berkembang ke seluruh pelosok bumi Nusantara. Nah, anehnya, Pak, akhir-akhir ini banyak di antara masyarakat-masyarakat kita yang mereka itu antipati dengan tasawuf. Nah, bahkan banyak juga di antara mereka itu yang alergi dengan yang namanya ajaran ketasawufan dan kesufian. Ini disebabkan karena adanya praktek-praktek tasawuf dan praktek-praktek tariqah yang sudah tidak sesuai dengan ajaran yang
sebenarnya. Nah, di saat kita mendapati adanya praktek-praktek tasawuf yang salah, adanya praktek-praktek tasawuf yang sesat, jangan kemudian itu kita jadikan sebagai alasan dan kambing hitam untuk kita tidak mau belajar tasawuf dan tidak mau mendalami ilmu kesufian, Pak. Ya. Nah, jadi jangan hanya karena kita mendapati ada orang yang memakai peci kemudian buat salah. Nah, akhirnya kita nak mau pakai peci, Pak. Di saat ada kita mendapati seorang perempuan yang memakai pakaian muslimah kemudian membuat sesuatu perkara yang bersalahan, kemudian kita memponis, menghakimi, itu tidak boleh, Pak. Nah, jadi kalau ada kita mendapati praktek-praktek tasawuf yang salah, jangan tasawufnya kita tinggalkan, orangnya yang perlu kita ingatkan. Nah, inilah majelis at-taubah. Nah, maka dari itu untuk apa perjuangan ini? Pertama, Pak, perjuangan ini untuk dapat kita memperbaiki ibadah kita. Dari apa kita perbaiki ibadah kita? Yaitu daripada penyakit-penyakit yang dapat merusakkan pahala amal ibadah kita. Yang kedua, tujuan daripada kita mempelajari ajaran tasawuf ini untuk kita dapat memperbaiki akhlak dan khidmat pelayanan kita, Pak. Baik itu khidmat kepada Allah maupun khidmat kepada sesama hamba Allah. Karena baru baik khidmat kita, Pak, apabila khidmat itu bersih daripada aib-aib nafsu. Jadi di saat hati kita sudah bersih daripada kedengkian dan keangkuhan, maka baru pelayanan kita, khidmat kita itu menjadi baik. Nah, yang ketiga yaitu untuk mendapatkan makrifat yang baik. Jadi makrifat ini, Pak, ada 3 tingkatan, ya. Nah, jadi apa? Makrifat itu ada 3 tingkatan. Pertama, kita mengenal Allah, ya, itu hanya sebatas gambaran pengetahuan, Pak. Jadi makrifat pada tingkatan pertama ini hanya sebatas untuk kita dapat mengetahui keberadaan Allah dan sifatnya. Untuk apa, Pak? Jadi makrifat pada tingkatan pertama hanya sebatas untuk kita dapat mengetahui keberadaan Allah dan sifatnya. Sehingga apabila kita telah dapat mengetahui keberadaan Allah dan sifat-sifatnya, maka kita telah dapat untuk membedakan bahwa Allah Ta'ala itu sifatnya tidak sama dengan makhluk. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat yang kamalat, sempurna. Adapun makhluk itu bersifat dengan sifat naqais. Nah, makrifat pada tingkatan ini hanya sebatas gambaran pengetahuan, terletak pada akal. Di mana letaknya ini? Akal. Hanya sebatas untuk kita dapat mengetahui keberadaan Allah. Allah Ta'ala itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Ta'ala menghidupkan kita, Allah Ta'ala mematikan kita, Allah Ta'ala memberikan kita penglihatan, Allah Ta'ala memberikan kita pendengaran, Allah Ta'ala memberikan anak dan istri. Nah, jadi hanya sebatas kita dapat untuk mengetahui keberadaan Allah dan sifat-sifatnya. Tapi makrifat pada tingkatan ini belum lagi untuk kita dapat merasai, mengalami keberadaan Allah Ta'ala itu. Maknanya bagaimana? Pengetahuan kita tentang Allah Ta'ala ini hanya sebatas gambaran, terletak pada akal. Akan tetapi hati kita belum lagi dapat merasakan keberadaan Allah Ta'ala dan dengan sifat-sifatnya itu. Nah, kemudian masuk kita pada tariqah atau pada makrifat pada tingkat kedua. Untuk mendapat makrifat pada tingkat kedua, agar kita dapat mendekati Allah, maka kita harus belajar tariqah. Nah, harus menyelam ke dalam ilmu ketasawufan dan kesufian. Agar apa? Agar makrifat kita itu bisa berpindah daripada
kita hanya sebatas mengetahui keberadaan Allah kepada merasai keberadaan Allah. Jadi kalau makrifat pada tingkatan pertama tadi, kita hanya mengetahui Allah tapi hati belum lagi mampu merasai. Allahu Akbar, kita mengetahui Allah Maha Besar. Akan tetapi hati kita belum lagi merasakan kebesaran Allah di saat kita bertakbir kepada Allah. Nah, makanya makrifat pada tingkatan pertama itu belum lagi dapat merombak tabiat dan sifat kita, Pak. Jadi walaupun kita sembahyang juga rukuk sujud kepada Allah, tapi sembahyang itu belum lagi dapat merombak tabiat dan sifat. Artinya apa? Sembahyang yang kita lakukan itu belum lagi dapat mencegah kita daripada melakukan pekerjaan-pekerjaan yang salah. Nah, jadi belum dapat menghilangkan kebencian di dalam hati. Dan makrifat pada tingkatan pertama itu juga belum dapat memutuskan khawatir syaitaniyah di dalam hati. Kita sudah dapat mengetahui bahwa Allah yang memberikan rezeki, Pak. Nah, tetapi keraguan itu tetap muncul di dalam hati kita tentang keberadaan rezeki itu. Ya, tentang apa? Rezeki. Jadi keraguan itu masih ada. Kenapa? Karena cahaya Allah itu belum lagi masuk ke dalam hati kita. Jadi pengenalan kita kepada Allah Ta'ala itu, kalau hanya sebatas makrifat pada tingkatan pertama, itu hanya sebatas gambaran pengetahuan. Nah, jadi untuk kita dapat merasai keberadaan Allah Ta'ala itu, pertama apa? Mengetahui. Yang kedua, merasai. Yang pertama mengetahui keberadaan Allah. Adapun makrifat pada tingkat kedua merasai keberadaan Allah. Adapun makrifat pada tingkat ketiga mendapati keberadaan Allah. Ini 3 tingkat, Pak. Pertama mengetahui keberadaan Allah. Yang kedua merasai keberadaan Allah. Yang ketiga mendapati keberadaan Allah. Yang pertama mengetahui keberadaan Allah tempatnya akal. Tempatnya di mana, Pak? Akal. Yang kedua merasai keberadaan Allah itu tempatnya hati. Ya. Kemudian mendapati keberadaan Allah itu tempatnya adalah roh. Coba ulang. Mengetahui keberadaan Allah Ta'ala itu tempatnya akal. Merasai keberadaan Allah Ta'ala itu tempatnya hati. Mendapati keberadaan Allah itu tempatnya adalah pada. Jadi inilah yang diperjuangkan oleh Majelis Zikir at-Taubah. Kenapa? Karena mengenal Allah ini merupakan tugas yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada baginda Nabi. Ya, baik ibadah seseorang, baik akhlak seseorang itu tergantung seberapa makrifatnya kepada Allah. Paham tak maksudnya? Kalau tidak demikian, kalau kebaikan itu tidak didasari di atas dasar makrifat, maka kebaikan itu hanya kamuflase semata, Pak. Kalau dia baik sama kita, kita baik sama dia. Kalau dia tak buat baik pada kita, kita tak buat baik sama dia. Itu bukan ajaran Nabi. Itu bukan ajaran Islam itu mengajarkan kita berbuat baik kepada orang yang tak buat baik kepada kita. Ya, itu ajaran yang dibawakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi dulu ada sebuah kisah. Dan seorang ahli ibadat, dia buat ibadat kepada Allah Ta'ala, Pak, di waktu pagi, siang, sore, malam dia buat ibadat pada Allah selama 500 tahun lamanya. Dan di waktu yang bersamaan juga ada seorang ahli maksiat, ya, buat maksiat kepada Allah di waktu pagi, siang, sore, malam dia buat maksiat kepada Allah Ta'ala. Sehingga di suatu waktu keduanya bertemu pada suatu tempat. Nah, jadi di saat ahli ibadah bertemu dengan ahli maksiat, dia palingkan wajahnya daripada ahli maksiat. Ya, ahli maksiat juga melakukan perkara yang sama. Di saat dia berhadapan dengan ahli ibadah, dia palingkan wajahnya daripada ahli ibadah. Nah, di saat ahli ibadah, Pak, mendapati ahli maksiat, kemudian dia palingkan wajahnya daripada si ahli maksiat, di dalam hatinya hari itu adalah hari yang paling apes dalam hidupnya, Pak.
Karena kenapa? 500 tahun dia buat ibadah kepada Allah pagi, siang, sore, malam. Tiba-tiba di hari itu dia bertemu dengan orang yang selama ini buat maksiat kepada Allah Ta'ala. Nah, artinya apa? Artinya di dalam hatinya ada lintasan bahwa dia mendapati saudara yang ada di hadapannya itu ya lebih rendah martabatnya daripada diri. Nah, pada saat yang sama dia merasa kedudukannya lebih baik daripada kedudukan si ahli maksiat dengan segala maksiat. Dia merasa kedudukannya lebih tinggi dengan segala amal ibadahnya. Hingga seketika itu juga kedudukan dan keistimewaan yang selama ini Allah berikan kepada ahli ibadah itu, seketika itu juga kedudukan dan keistimewaan itu Allah berikan kepada ahli maksiat. Awan yang selama ini menaungi kemanapun kepergian si ahli ibadah ini, seketika itu juga awan itu berpindah menaungi ahli maksiat. Hanya karena ada satu lintasan di dalam hati. Nah, bagaimana dengan amal ibadah kita? Untuk menghilangkan lintasan-lintasan di dalam hati, makanya kita masuk dalam sebuah thariqah di bawah bimbingan seorang guru yang benar, mursyid yang kamil mukamil, yang sambung sanad kepada baginda Nabi, untuk membetulkan posisi hati kita seharusnya di mana yang kita berada. Posisi di mana yang seharusnya kita berada. Belajar thariqah. Kita telah dapat belajar bagaimana menghadapkan zahir di hadapan Allah. Banyak di antara kita tidak dapat bagaimana menempatkan hati kita di hadapan Allah. Hanya karena ada satu lintasan. Itu dapat membinasakan amal ibadah yang kita bangun pagi, siang, sore, malam. Itu bisa hancur, binasa. Hanya ada karena satu lintasan. Maka wajib belajar thariqah. Maka apa kata ulama? Talabu syekh fit tariq wajibun ala kulli murid walau kana min akabirin ulama. Mencari seorang syekh yang mursyid di dalam bertariqah, berjalan menuju Allah, itu hukumnya wajib walaupun itu sudah disebut pembesarnya ulama. Orang yang sudah disebut pembesarnya ulama wajib mencari syekh yang mursyid, apalagi kita yang bukan ulama. Paham? Orang yang katanya sudah disebut sebagai pembesarnya ulama, wajib dia mencari seorang tuan syekh untuk dapat memberikan tunjuk ajar dalam meniti perjalanan untuk sampai kepada Allah. Apalagi kita yang bukan ulama. Orang yang sudah disebut pembesarnya ulama saja masih wajib mencari guru mursyid. Dia bisa baca kitab, dia bisa ceramah, dia bisa pengajian, wajib dia mencari guru mursyid. Apalagi kita yang bukan ulama, Pak. Nah, karena kenapa, Pak? Guru fikih, Pak, hanya sebatas membetulkan amalan zahir. Ya, untuk kita dapat membetulkan amalan zahir, maka kita belajar pada guru-guru fikih. Lalu bagaimana untuk dapat membetulkan amalan batin? Amalan apa? Nah, maka kita harus datang pada seorang guru yang ini cerita amal itu, Pak, cerita hati. Cerita apa? Cerita amal itu cerita hati. Karena nilai amal ibadah seorang insan di sisi Tuhannya itu tergantung kadar dan muatan cinta rindu dalam hatinya kepada Allah. Semakin ketara membara rasa cinta rindu kepada Allah Ta'ala, walaupun amalannya itu hanya sebatas segelas air yang diberikan kepada orang, akan tapi di saat dia memberikan itu di atas dasar cinta, maka segelas air itu menjadi amal yang bernilai di sisi Allah. Maka harus kita belajar thariqah. Nah, jadi artinya apa? Setelah kita dapat mengetahui Allah, bagaimana kemudian kita dapat merasai keberadaan Allah. Setelah kita merasai keberadaan Allah, bagaimana kemudian kita mendapati keberadaan Allah? Apa artinya hidup? Ya, Pak, apa artinya hidup kalau dalam hidup yang Allah berikan ini kita tidak mendapati keberadaannya? Apa bedanya kita sama orang kafir?
Kalau cerita masa sakaratul maut, apakah dia orang Islam, apakah orang munafik, apakah orang mukmin? Di saat wa idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Jangankan orang mukmin, orang munafik, orang kafir sekalipun pada saat nyawanya ini sudah sampai di halqum, di sana pasti dia akan menyaksikan keberadaan Allah. Nah, jadi kan ini semua kan jejak-jejak daripada keberadaan Allah. Jadi pada alam semesta ini Pak terbentang tanda-tanda, jejak-jejak daripada keberadaan Allah. Apakah kemudian jejak-jejak keberadaan Allah, tanda-tanda, bukti-bukti keberadaan Allah kita biarkan apa namanya? Kita biarkan semata tidak kita peduli? Atau itu untuk menarik kita bahwa di sebalik penciptaan alam semesta ini ada keberadaan Sang Maha Pencipta. Jadi harapan Tengku, mari sama-sama kita berzikir untuk apa? Untuk kita dapat memperbaiki hati, agar dengan demikian kita dapat merasai keberadaan Allah. Jadi sebelum kita berzikir, kita kena perhatikan bahwa dalam majlis zikir at-taubah kita membaca kalimah la ilaha illallah. Apa kata Nabi? Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Jadi sebaik-baik kalimat yang aku sampaikan kata Nabi dan nabi-nabi sebelumku adalah kalimah la ilaha illallah. Jadi kalau kita mencari mana kalimat yang paling baik yang pernah diucapkan oleh baginda Nabi dan nabi-nabi sebelumnya adalah kalimah la ilaha illallah. Dan kata Nabi juga afdalul dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir, seafdal zikir adalah zikir kalimah la ilaha illallah. Akan tetapi zikir kalimah la ilaha illallah ini tidak akan memberikan bekas, Pak, kalau tidak ada yakin di dalam hati kita tentang keajaiban daripada kalimah la ilaha illallah. Kalau kita tidak paham muatan yang dikandung kalimah la ilaha illallah ini, kita menganggap bahwa kalimah la ilaha illallah ini kalimat yang sepele, Pak. Hanya kita baca di saat ada orang meninggal. Di saat ada tahlilan, di situ kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah 7 hari selesai, kita pun berhenti membaca kalimah la ilaha illallah. Padahal kalimah ini kalimah yang diperjuangkan oleh Nabi dan para sahabat dengan mengorbankan harta, mencurahkan tenaga, bahkan mengorbankan nyawa. Tetesan darah, tetesan keringat di medan perang hanya untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah. Tetapi akhir-akhir ini kalimah ini seakan-akan sudah hilang keajaibannya, sudah hilang muatannya. Akhirnya apa? Hilangnya keyakinan di dalam hati kita tentang muatan yang dikandung dalam kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi Pak, ubi kalau hanya diletakkan di atas tanah dia akan tumbuh. Ubi, Pak, kita ambil kemudian kita letakkan di atas tanah, dia akan tumbuh, tapi takkan pernah Kita baca kalimah la ilaha illallah tidak ditalkin oleh guru, tidak ada teknik daripada guru yang sambung sanad kepada Nabi. Dapat pahalanya? Dapat. Dia tumbuh, tapi tidak berbuah. Tetapi zikir yang sedemikian yang kita lakukan tanpa ada guru, tanpa ditalkin, tanpa dibaiat, tidak dapat merombak tabiat dan sifat karena muatannya tidak ada, Pak. Nah, jadi untuk kemudian ubi itu bisa kita nikmati buahnya, harus digali tanahnya, ditancapkan ke dasar tanah, dimasukkan ke dalam, Pak. Jadi kalau ubinya ditancap, ditanam sampai ke dasar tanah, baru kemudian kita dapat menikmati daunnya dan kita bisa menikmati